Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rifani, salah satu peserta Latsar CPNS golongan 2 Angkatan 1 Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai Learning Journal Akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Seiring dengan perkembangan zaman, istilah akuntabilitas sudah menjadi kata yang tidak asing lagi untuk didengar. Namun, istilah ini sering disamakan dengan istilah responsibilitas. Padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang harus dicapai. Selain itu, kata akuntabilitas dapat dimaknai dengan suatu pertanggungjawaban individu atau kelompok kepada pimpinan yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu dalam memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang ASN adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut diantaranya adalah: pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan keempat, menunjukkan sikap dan perilaku konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Aspek-aspek akuntabilitas. Aspek-aspek akuntabilitas yang harus diketahui adalah sebagai berikut. Pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan, yang bermakna akuntabilitas adalah suatu hubungan antara dua pihak, baik itu individu, kelompok, institusi, dengan negara dan masyarakat. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil, yang bermakna akuntabilitas selalu berorientasi pada hasil yang dicapai, di mana hasil yang diharapkan adalah perilaku aparat yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, yang bermakna akuntabilitas adalah penjelasan tentang tindakan apa saja yang telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, yang bermakna akuntabilitas merupakan tanggung jawab yang menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan ataupun sanksi. Dan yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja, yang bermakna akuntabilitas bersifat proaktif, di mana dalam hal ini proses setiap individu, kelompok, institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus pada peningkatan kinerja. Tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki beberapa tingkatan yang berbeda melalui dari yang terendah hingga yang tertinggi. Bila mana disingkatkan maka akan menjadi kata PIKOS. Adapun tingkatan akuntabilitas tersebut ialah akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, moral, dan etika. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan individu dengan lingkungan kerjanya. Akuntabilitas kelompok mengacu pada adanya sebuah kerjasama dalam sebuah kelompok. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan yang telah dicapai. Sedangkan akuntabilitas stakeholder mengacu pada tanggung jawab organisasi untuk mewujudkan pelayanan yang adil, responsif, dan bermartabat. Lingkungan akuntabel. Untuk dapat menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, kepemimpinan. Memberi contoh kepada orang lain, memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan. Kedua, transparansi. Tujuannya ialah mendorong komunikasi dan kerjasama sehingga terciptanya kepercayaan dan keyakinan kepada sesama rekan kerja. Ketiga, integritas, yakni kesesuaian antara perkataan dan tindakan yang dilakukan. Keempat, tanggung jawab, yakni kewajiban dari individu atau lembaga terhadap setiap tindakan yang telah dilakukan. Kelima, keadilan, yakni dengan cara memberikan perlakuan yang sama kepada setiap individu. Keenam, kepercayaan, yakni dengan cara menumbuhkan sikap saling percaya antara sesama rekan kerja. Ketujuh, keseimbangan, yakni dengan adanya keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian yang dimiliki. Kedelapan, kejelasan, yakni dengan mengetahui kewenangan, peran, dan tanggung jawab serta misi organisasi dan kinerja yang diharapkan. Kesembilan, konsistensi, yakni dengan menjamin stabilitas untuk mencapai lingkungan yang akuntabel. Penerapan akuntabilitas berdasar tupoksi. Sebagai seorang tenaga kesehatan, penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dapat dilakukan saat melaksanakan pelayanan kepada pasien. Pada saat melayani pasien, kami tidak membeda-bedakan antara pasien yang satu dengan yang lainnya. Melayani semua pasien secara adil, melakukan pemeriksaan dan terapi berdasarkan prioritas kegawat daruratan, sehingga semua pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dan adil. Pada aspek transparansi, kami memberitahu kepada keluarga pasien maupun pasien tersebut mengenai obat-obatan yang diberikan, serta efek samping obat yang mungkin akan terjadi. Kami juga melakukan semua tugas sesuai dengan standar operasional prosedur dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.